Antraks yang menyerang puluhan warga di Gunung Kidul menjadi catatan serius. Pasalnya kasus antraks pernah menjangkiti warga Gunung Kidul menyusul kematian sejumlah hewan ternak. Apakah artinya belum ada kemampuan untuk menyelesaikan wabah secara tuntas? Bagaimana kemudian penanganan kasus antraks yang menyebar kini di Gunung Kidul? Bergabung Bupati Gunung Kidul, Sunaryanta. Selamat sore, Pak Sunaryanta. Selamat sore, Pak Bupati. Mbak. Baik, bisa mendengar suara saya jelas, Pak, dengan Tiffany di studio? Bisa. Baik, Pak Bupati, sejauh ini bagaimana screening kemudian pemetaan yang dilakukan oleh pemerintah setempat sebagai upaya pencegah penyebaran agar tidak semakin meluas? Baik, Pak Bupati, saya ulangi pertanyaannya. Bagaimana langkah screening kemudian juga pemetaan yang dilakukan oleh pemerintah setempat sebagai bentuk pencegahan penyebaran agar tidak kian meluas? Sebetulnya sudah dilakukan ya sejak awal ya. Sejak awal karena yang terjadi di Gunung Kidul ini sejak mulai tahun 2019, Mbak. Kemudian langkah yang dilakukan oleh pemerintah tentang lokalisir, kemudian juga banyak hal sebenarnya langsung di lapangan kita ya, hal-hal yang seperti melakukan penelusuran kasus dari awal sampai dengan kematian kemarin, kemudian kita juga melaksanakan disinfeksi maksudnya penyiraman formalin dan juga antibiotik dan sebagainya, termasuk vaksin, Mbak. Itu sudah kita lakukan semua dengan kemarin itu. Hanya memang kalau saya melihat di lapangan ini tadi di masyarakat yang mengkonsumsi itu sehingga terjadi satu peristiwa sampai kemarin ada satu orang yang meninggal itu. Dari hasil pemeriksaan memang kemarin ada sekitar 125 orang yang kita periksa. Positif itu sekitar 8. Oke, baik Pak Bupati, artinya langkah-langkah mitigasi seperti penyuluhan vaksinasi, kemudian upaya pencegahan dan lain sebagainya sudah dijalankan dengan baik, sudah dijalankan dengan maksimal. Namun kita tahu bahwa kasus antraks sebelumnya juga pernah terjadi di Gunung Kidul. Artinya apa yang menjadi kesulitan atau kendala penyelesaian wabah antraks di sana? Itu tidak caranya kita ada di masyarakat. Pemerintah sudah menyampaikannya. Kalau mati jangan di pura, kalau gunung itu namanya bagi-bagi lingkungan. Kemarin saat pertama kita melakukan pengawasan sama-sama dengan para petugas di lapangan, satu kasus di tapi terus tinggal kan di Berantu itu tadi ya terkena itu. Sebetulnya kalau kita dikubur ya, ini ada beberapa kasus baik kambing maupun ada beberapa ternak yang langsung dikubur ya selesai. Tapi karena yang kemarin sudah dikubur dan diangkat lagi kemudian dikurang dan itu sebenarnya kasus. Tapi selesai betul sebenarnya. Oke, baik Pak Bupati. Artinya bagaimana kemudian pengawasan yang lebih ekstra, pengawasan yang lebih ketat terkait dengan penyembelihan hewan, sosialisasi, literasi kesehatan terkait dengan penyembelihan hewan lebih tersentralisir dan juga terorganisir sehingga kedepannya tidak ada kasus seperti ini lagi? Ya, sebenarnya pemerintah dalam hal ini dari UPT Kesehatan sudah sosialisasi ya, memberikan informasi semua sudah kita lakukan. Hanya tadi yang saya katakan bahwa di masyarakat terjadi seperti itu. Ya, sudah bisa kita sampaikan dan di masyarakat juga yang semua sudah kita lakukan. Jadi seperti saja kasus-kasus yang terjadi kemarin. Dan ini juga sudah disampaikan lagi kepada seluruh masyarakat ya, tidak hanya di dalam satu tempat kemarin yang masyarakat luas sudah kita sampaikan, termasuk vaksin hampir semua dan termasuk yang keluar ya, yang keluar juga sama. Kalau kita nyatakan sama, silahkan dibawa di korban. Kemudian juga sama pada saat masuk dari luar, karena kita juga
di Gunung Kidul ada beberapa pasar sapi yang digunakan untuk orang-orang dari luar yang masuk. Sedangkan penurunan Gunung Kidul sendiri kita tidak tahu apakah dari Kidul sendiri atau tidak. Karena dulu itu dari luar itu sudah terjadi duluan. Baru yang terakhir kalau di tahun 2009. Oke, agar tidak penyebarannya tidak semakin meluas, apakah dalam waktu dekat ini agar penyebarannya tidak kian meluas, apakah pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dalam waktu dekat ini akan mengambil langkah terkait dengan pembatasan mobilisasi masyarakat dan juga hewan ternak, salah satunya dengan penutupan pasar hewan? Untuk penutupan ternyata belum kita lakukan ya, untuk penutupan, tapi kita pantau terus yang di pasar-pasar hewan itu, baik hewan yang dari luar masuk ke Gunung Kidul maupun orang yang sering berjualan atau membeli tempat itu. Jadi itu kita lakukan pengawasan ketat. Oke, termasuk apakah juga akan menetapkan status KLB dengan adanya puluhan orang yang terjangkit antraks menyusul dengan adanya satu kasus yang meninggal dunia? Kita akan KLB ini beberapa hari ke depan. Kalau memang nanti ini cukup, ini sudah tidak ada lagi ya. Sementara belum. Kalau kita jadi lagi, makanya kita monitor terus. Nanti akan itu. Untuk sementara belum, tapi sebenarnya secara administrasi sudah memenuhi persyaratan. Oke, masih dalam batas terkendali artinya sejauh ini dan masih akan terus dipantau ya. Terkendali. Terima kasih. Termasuk kita terus di lapangan dan pada masyarakat tadi ya beberapa sapi mati dan sebagainya. Intinya hanya di situ Mbak. Kalau itu bisa dilakukan dan masyarakat memahami, saya yakin sudah akan baik. Ini yang meluas tempat daerah yang lain. Baik. Terima kasih Pak Sunaryanta, Bupati Gunung Kidul sudah bergabung dengan CNN pada sore hari ini. Selamat sore. Terima kasih Mbak. Terima kasih.